Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa sallama tasliman katsira. Kembali bersama Zulkarnain El-Maduri. Seperti biasa, yang akan dibahas kali ini berkaitan dengan Dr. Ar-Razi yang mengatakan bahwasanya salat tarawih, jadi beliau itu termakan istilah tarawih gitu ya. Salat tarawih yang umum dilakukan oleh ahli sunnah wal jamaah itu yaitu 23 atau 46 atau 36. Statementnya beliau ini mengatakan nggak ada ahlu sunnah wal jamaah itu. Jadi seolah-olah ingin mengatakan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukanlah termasuk dalam golongan ahlu sunnah. Itu cara berpikir jongkok beliau di dalam memahami hadis Nabi. Tetapi bagi kita tentunya pernyataan itu biasa. Pernyataan orang yang sakit hati dengan 8 rakaat tarawih. Dengan witirnya 3 rakaat atau 11 rakaat. Yang juga dinilai rendah oleh Dr. Rozi. Itu biasa. Tapi kalau kita baca dalam sebuah kitab, jadi Salatut Tahajud wal Witr wat Tarawih kulliha yujma'uha ismun qiyamul lail awit tarawih ghairu anna at-tarawih hiya qiyamul lail fi Ramadan khassah. Jadi kalau salat tarawih itu disebut qiyamul lail yang bersifat khas karena dilaksanakan di bulan Ramadan. Sepanjang perjalanan para sahabat di zaman Rasulullah tidak ada satupun riwayat yang menyatakan bahwa para sahabat Nabi di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan salat qiyamul Ramadan itu lebih dari 11 rakaat. Semua berita berkaitan dengan para sahabat Nabi melaksanakan salat tarawih itu 23 rakaat atau 36 rakaat jauh sesudah sahabat ditinggal oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian muncul hadis-hadis yang dinisbatkan kepada para sahabat. Nah, jadi tidak ada di masa Nabi itu bahwa para sahabat Nabi melebihi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana dikala itu sebenarnya salat qiyamul Ramadan itu nilainya sama dengan salat tahajud sebagaimana yang dikatakan oleh kitab tadi. Nilainya sama dengan witir, sama dengan qiyamul lail, qiyam Ramadan atau tarawih yang merupakan qiyamul lail khassah, yang disebut qiyamul lail yang bersifat khusus di bulan Ramadan. Itu namanya dinamakan tarawih di zaman Umar bin Khattab. Jadi kalau dikatakan ahlus sunnati wal jamaah tidak melaksanakan 11 rakaat, ahlus sunnah wal jamaah yang mana? Apakah Rasulullah tidak dikategorikan ahlus sunnah?
atau dikeluarkan dari ahlus sunnah sebagai nabi, sebagai rasul yang membawa risalah as-sunnah itu sendiri. Mengapa tidak dimasukkan dalam referensi? Ini orang kadang-kadang menyingkap kebodohannya sendiri sebagai seorang dokter. Terkontaminasi oleh pemikiran bahwa sholat tarawih itu hanya ada di zaman sahabat. Namanya saja itu tarawih. Kalau perilaku sholat Qiyamul Ramadan itu juga dikenal dengan Qiyamul Lail di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dikenal juga dengan istilah tahajud. Itu yang dikenal di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi rupanya dia ingin merendahkan Syekh Albani. Mari kita dengar kalau dia ingin merendahkan Syekh Albani. Dia katakan bahwa Syekh Albani itu dia seolah-olah tahu apa gitu. Dia kemudian membid'ahkan salat tarawih 11 rakaat hanya berdasarkan hadis, yaitu makana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan au fi ghairihi ala ihda asrata rakaatan. Itu hadisnya yang dari Aisyah. Riwayatnya sahih Bukhari, Muslim dan beberapa kutubul hadis lainnya. Kalau kita lihat. Nah, kemudian Ar-Razi itu mengatakan, di mana di sini dikatakan tarawih? Ada tarawih di luar Ramadan. Na'udzubillah min dzalik. Rupanya sekelas Ar-Razi itu tidak paham. Apa ya? Menyatakan kebodohannya gitu. Menyatakan ketidaktahuannya. Menyatakan yaitu ketidakmampuannya memahami hadis Aisyah tadi. Itu karena memang tidak dikenal salat tarawih di masa Rasulullah. Sehingga di situ bunyinya makana. Makana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan au fi ghairihi ala ihda asrata rakaatan. Ya kalau di Ramadan, kalau di zaman Nabi kan tidak ada sholat tarawih dalam pengertian makna. Istilah tarawih itu sendiri tidak dikenal. Ar-Razi. Sudah pastilah dikatakan seperti itu. Mengapa harus menyalahkan Albani? Di mana letak salahnya Albani? Tidak salah dong. Dia kalau menyebut seperti itu. Memang sholat tarawih tidak dikenal. Sholat tarawih ini dikenalnya di zaman Umar. Dengan istilah nama tarawih. Di zaman Nabi tidak ada istilah tarawih itu. Yang sebenarnya itu adalah qiyam Ramadan atau qiyamul lail. Disebut tarawih secara khusus, itu sebenarnya adalah qiyamul lail yang dilaksanakan di bulan Ramadan disebut tarawih dan dikerjakan berjamaah. Di zaman Nabi juga ada dikerjakan berjamaah. Apa lantas tidak mau disebut tarawih? Mengerjakan 11 rakaat. Disinilah mungkin Ar-Razi itu salah persepsi. Yang sok pendekar ingin mengalahkan Syekh Nasruddin Albani, tetapi ternyata tidak sesuai keilmuannya. Kenapa? Ya itu tadi, mengartikan memahami hadis makana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan au fi ghairihi saja tidak paham. Lalu bagaimana akan berbicara hadis-hadis yang lain? Itu tahajud, qiyamul lail, qiyam Ramadan, kemudian disebut tarawih. Itu adalah istilah qiyam Ramadan atau qiyamul lail secara khusus yang dilaksanakan di bulan Ramadan. Makanya disebut yaitu fi Ramadan au fi ghairihi. Karena memang tidak ada istilah. Apa pernah Aisyah menyebut salat tarawih? Coba satu hadis saja. Dari siapapun di zaman Nabi bahwa Nabi itu melaksanakan salat tarawih. Tidak ada di situ. Jadi memang tidak dikenal istilah itu. Yang terkenal di zaman Nabi itu dengan istilah qiyam Ramadan. Bukan salat tarawih. Sehingga saya juga berpandangan orang yang niat salat tarawih itu salah. Yang benar adalah niatnya sholat qiyam Ramadan. Jadi itu yang benar.
Sekalianlah, antum kan artinya di sini mencoba menjelaskan dari perkataan antum ya. Ini perkataan antum. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdal hamidin. Hamdal mustaghfirin. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi'u mazida. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Di bulan Ramadan wa fi ghairihi, di luar bulan Ramadan itu sholat apa? Sholat witir. Saya jawabnya pakai hadis-hadis aja ya. Nah, kalau pakai fikih nanti jadi keras lagi. Nah, ini hitam putihnya di sini. Aisyah melihat itu di mana beliau sholat? Di rumah apa di masjid? Yang sebelah situ? Di rumah. Di rumah. Berarti bukan sholat tarawih yang dimaksud itu. Ini udah dhaif. Lawak. Emangnya Rasulullah itu pernah sholat tarawih di masjid? Astagfirullah. Naudzubillah ar-razi. Bagaimana ya ente itu memahami hadis? Rasulullah itu tidak pernah sholat qiyamul Ramadan di masjid. Rasulullah umumnya sholat qiyamul Ramadan itu di rumah. Tidak pernah di masjid. Bagaimana kemudian dilarikan kepada witir? Lah, dia mengatakan yutiru minha, berwitir darinya itu 1 rakaat. Jadi yang 10 rakaat itu bukan Ramadan, bukan witir. Itu yang disebut salat qiyamul Ramadan. Mestinya ke sana caranya berpikirnya antum itu. Bukan ditarik ke witir seluruhnya. Bukan dengan hanya sekedar yaitu asah otak, asah pikiran, menarik-narik bahwa yang dikerjakan oleh yang dikerjakan oleh Rasulullah itu witir semua. Kapan Rasulullah sholat di masjid? Ini ente kadang-kadang lucu itu. Kapan Rasulullah itu sholat di masjid? Biasanya yaitu sholat wajib saja gitu. Dan ketika Rasulullah sholat tarawih di bulan Ramadan itu, ketika itu dia nggak keluar di masjid, tapi di kamarnya yang diikuti oleh sahabat-sahabat. 1. Kedua, pernah juga itu Ibnu Abbas sholat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu di rumahnya, yang menyaksikan Ibnu Abbas sendiri. Artinya, dalam sejarah Islam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat bersama sahabatnya hanya sebatas 3 hari saja. Selebihnya diamalkan di rumahnya ketika itu. Sedangkan Aisyah itu melihat setiap hari, itu bukan witir. Dia katakan yutiru minha. Yutiru minha. Jadi berwitir 3 rakaat. Tidak dikatakan yaitu 8 rakaat. Di mana letaknya ente itu? Coba baca lagi hadisnya. Berwitir dari 8 rakaat itu adalah 3 rakaat. Dari 11 rakaat itu 3 rakaat. Coba baca lagi. Nampak disinilah yang kita lihat cara penuturan Ar-Razi yang terperosok ke dalam kesalahan pemahaman. Karena apa? Kalaupun mau dibanteng setir kepada hadis-hadis lainnya, itu tentu akan berbeda bunyinya, lafadznya. Mau ke hadis pakai 9, mau 7, itu berbeda lafadznya. Nah, seperti yang 13 rakaat itu dirinci dalam hadis tersebut oleh Ibnu Abbas, juga dirinci oleh Aisyah radhiyallahu an. Darinya ada salat khafifataini, rakaataini khafifataini, 2 rakaat yang ringan. Di antaranya adalah disebut dengan 2 rakaat fajar atau 2 rakaat yaitu iftitah. Dalam hadis itu sendiri. Nah, di sini mungkin perlu dipelajari secara seksama. Tidak mentang-mentang apa sih karyanya ente kalau dibandingkan dengan Syekh Nasruddin Albani. Dan itu diakui dunia. Ente siapa yang ngakui? Itu kalau mau berbicara Syekh Albani.
Artinya di sini, jika melihat cara berpikir ente, itu sebenarnya sikap antipatinya kepada 11 rakaat adalah sikap ketidakpahaman ente sebagai seorang doktor agama. Ya. Walaupun kata temannya ente itu banyak hadis, buktinya sekarang ente tidak bisa membedakan hadis-hadis itu mana yang witir, mana yang tidak. Malah, dan padahal ini sudah menjadi perdebatan di kalangan ulama-ulama dahulu kala. Sejak dahulu itu. Menjadi perdebatan di kalangan ulama-ulama dahulu kala. Jadi, bagaimana kemudian ente punya asumsi yang aneh-aneh saja gitu. Ya maklum, memang ente itu hadir dalam keanehan. Jadi menurut saya sangat fleksibel sekali itu yang 11 rakaat dibandingkan dengan yang 23 rakaat, dibandingkan 30. Apa? Yassiru wala tu'asiru. Malah 11 rakaat itu bukan lagi ahlus sunnah dalam pengertian definisi antum. Tapi ahlus sunnah dalam pengertian Rasulullah, ikut Rasulullah. Yang 11 rakaat itu ikut Rasulullah, yang 20 rakaat di luar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu saja dari saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.